Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, cerdas, cermat, sehat, sopan, tangguh, syukur, sukses. Selamat bertemu lagi untuk bimbingan TK kali ini. Kita akan belajar tentang rumusan kompetensi BTIK untuk kelas 9. Seperti apa? Mari kita simak. Seperti ini, kita akan bahas apa saja kompetensi yang harus dipelajari untuk bimbingan TK kelas 9. Ada dua rumusan atau kompetensi yang nantinya akan kita pelajari di kelas 9. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan atau menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Apalagi saat sekarang di masa pandemi, ada kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tentunya amat sangat diperlukan untuk persiapan kelas 9 nanti pada jenjang-jenjang selanjutnya. Harapan kami pandemi segera berakhir sehingga nanti di saat melanjutkan di jenjang sekolah menengah yang lebih tinggi sudah tatap muka. Tetapi seandainya belum, paling enggak di kelas 9 ini kita akan belajar bagaimana Google Meet, kemudian Zoom Meeting, kemudian WA Group, dan masih banyak fasilitas-fasilitas yang lain. Misalkan ada Google Classroom dan yang lainnya, sehingga sangat diperlukan lagi kelas 9 bisa banyak belajar tentang internet untuk informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana kelas 9 itu nanti bisa menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi. Jadi nanti kita akan sedikit mengupas atau mengulas apa saja sih software-software yang bisa digunakan untuk presentasi. Untuk lebih jelasnya per item kita bahas di halaman selanjutnya. Nah, yang pertama, menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Di sini bahasan utamanya adalah bisa mempunyai atau memiliki email. Saya yakin sekarang yang memiliki HP Android pastinya harus menggunakan email. Jadi secara otomatis hanya perlu dimaksimalkan. Mungkin bisa berkirim surat, berkirim data atau titip data di internet ya, apalagi email dalam hal ini Gmail atau Google Mail itu untuk yang Gmail biasa ada kapasitas penyimpanan sebesar 15 GB, dan yang akun belajar ID itu bahkan tidak terbatas. Jadi kalau kalian mau memanfaatkan akun belajar.id, berarti kalian punya akun penyimpanan yang tidak terbatas. Kemudian poin yang kedua, bagaimana download dan mengunggah file. Jadi download dan upload baik itu teks, gambar, video dari internet atau dari PC ke komputer, dari PC ke dari komputer ke internet, itu berarti upload. Kemudian dari internet ke PC atau komputer berarti itu adalah download. Nanti kita akan bahas. Ini adalah kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua adalah menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi. Yang pertama tentunya harus paham bisa mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak presentasi. Seperti apa sih? Paling tidak kita paham beberapa jenis software presentasi, kemudian kita pahami menu dan ikon ya.
bisa dipelajari secara otodidak. Kalian bisa download di internet, bisa browsing, searching tentang software-software presentasi. Nanti kita akan sedikit kupas. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi, kemudian memahami fungsi dan ikonnya, kemudian bisa membuat presentasi sederhana. Ya, seperti saat ini. Ini adalah salah satu materi presentasi menggunakan PowerPoint. Ya, jadi ini sedikit mengulang rumusan kompetensinya. Ada dua materi atau kompetensi yang akan kita pahami. Yang pertama, bagaimana kita bisa memanfaatkan internet untuk berkomunikasi, bisa upload, bisa download. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa membuat naskah presentasi singkat, sehingga nanti bisa dikembangkan ketika di pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ini kemudian untuk sedikit gambaran materi. Ya, di sini saya mencoba ini download loh. Apa sih manfaat-manfaat internet ya? Kita tinggal masukkan kata kuncinya. Ini 5 manfaat internet. Ya, di sini tinggal dibaca ini peranan dan manfaat untuk akses informasi, pengetahuan dan edukasi. Ya, mengenal teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana hiburan dan seterusnya. Jadi kalian bisa googling di sini. Kemudian di sini ada juga di tab selanjutnya macam-macam perangkat lunak. Ini yang sebenarnya masih banyak address bar atau alamat-alamat website yang bagus yang bisa kita browsing nantinya. Nanti silakan dipraktekkan. Seperti apa sih contoh-contohnya? Lah di sini macam-macam perangkat lunak pengolah presentasi ada PowerPoint. Di sini juga sudah dibahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada OpenOffice Impress. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada K-Presenter. Ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi masing-masing website itu memunculkan tematiknya masing-masing tentang macam-macam presentasi. Kemudian di sini juga ada contoh. Jadi Pak Guru ini memanfaatkan Prezi. Nah ini Prezi. Ini presentasi online. Jadi ini seperti ini. Ya, ini contohnya. Jadi ada lagi lebih simpel lagi seperti ini. Ini Prezi, presentasi online dengan menggunakan Prezi. Ini contohnya. Kemudian yang berikutnya bisa juga dengan Sway. Ini Microsoft Sway. Ya, ini seperti ini. Ini Microsoft Sway dari Office 365. Nah, jadi banyak presentasi online yang bisa dipelajari di internet. Ya, sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu jauh lebih menarik. Hanya kita harus rajin-rajin literasi, rajin-rajin browsing di internet, kemudian memanfaatkan internet secara positif, sehingga nanti tidak hanya sekedar untuk mainan. Dan di sini ada lagi contoh misalkan mengunduh file. Kalau misalkan kita mau memanfaatkan atau mengupload file, salah satu contohnya adalah di sini nanti bisa menggunakan Google Drive. Jadi Google Drive itu kita mau menyimpan data di internet. Ini kalau yang biasa Gmail biasa, ya, di sini ini alamat saya ini hanya 15 GB. Ya, ini sudah saya manfaatkan. Kemudian di sini ada folder upload file, upload folder. Ya, kemudian ini saya juga sedang mempraktekkan upload file yang menggunakan SMP akun belajar.id. Ini kapasitas tak terbatas. Ini saya sedang proses mengirim atau mengupload folder-folder di akun belajar ID saya. Ya,
Jadi harapannya dimanapun kita berada, tidak perlu bawa laptop, misalkan kita cukup pinjam laptop teman atau internet atau HP, nanti bisa membuka file dengan membuka Google Drive. Jadi hidup kita jauh lebih simpel ketika kita memanfaatkan teknologi secara positif. Barangkali hanya itu materi-materinya yang akan kita pelajari. Silakan nanti dipelajari secara maksimal, terutama untuk kelas 9, sehingga nanti persiapan ke jenjang pendidikan menengah atas itu jauh lebih siap, dimulai sejak sekarang. Terima kasih. Saya akhiri. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.